Mari kita memuji menyenangkan hati Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam tangan-Mu ku merasa teduh. Dalam tangan-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui firman-Mu dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut pembacaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 25 Februari 2025. Saya mau ajak saudara semua, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, yang mana pada hari ini memiliki tema benar-benar mengasihi kita. Silakan saudara membaca dalam Roma 8 ayat 18 sampai dengan yang ke-39. Demikian juga silakan membaca dari Bilangan pasal 28 sampai dengan pasal yang ke-29. Saya akan membacakan bagi saudara dari Roma 8 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Hari ini perenungan kita, saudara, Rasul Paulus bersuka dan menyampaikan dalam bacaan kita hari ini tentang hak-hak istimewa orang-orang yang percaya. Secara panjang dan lebar, Paulus menjelaskan rahasia kasih Allah kepada kita semua di dalam Kristus. Hak-hak istimewa yang sangat besar tersebut dan sangat berharga itu dapat dinikmati melalui Yesus Kristus. Sehingga Paulus menutup menyampaikannya dengan kalimat, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Paulus sedang menghibur dirinya dan semua orang percaya ketika dia merenungkan kasih sayang dan hak-hak istimewa yang diberikan Tuhan bagi kita. Dengan keyakinan tersebut, dia juga berani menantang musuh sehingga berkata, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Segala yang kita perlukan ada dalam Kristus Yesus." Paulus mengajak kita berpikir lebih dalam lagi melalui perkataan-perkataan yang retoris di atas, yaitu yang pertama, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Penekanan Paulus kepada jemaat di Roma yang juga berlaku bagi kita saat ini adalah untuk menyampaikan jaminan keselamatan dan perlindungan Tuhan bagi orang-orang percaya. Kemenangan melalui Kristus yang mengasihi umatnya berarti bahwa meskipun banyak aniaya dan tantangan, namun iman yang kuat kepada Yesus Kristus akan memberikan kemenangan agar orang percaya tidak takut, tetapi memiliki keyakinan bahwa Tuhan mengasihi dan menyertai kita. Berikutnya yang kedua, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, bukti kasih Allah terbesar melalui pemberian yang berharga, yaitu anaknya sendiri, adalah sebagai jaminan pemeliharaan Allah bagi kita, yang membuktikan bahwa setiap orang percaya menerima keselamatan, damai sejahtera Allah, sukacita, penghiburan, dan hidup kekal dalam Kristus Yesus. Berikutnya yang ketiga, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Orang percaya adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka telah ditebus dan dibenarkan oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Tuduhan dunia dan iblis tidak dapat menggeser kasih Tuhan kepada setiap orang percaya karena mereka mendapatkan keamanan dan perlindungan dari Tuhan Yesus yang adalah hakim tertinggi. Berikutnya yang keempat, pernyataan, siapakah yang akan menghukum mereka? Paulus menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa menghukum orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Yesus Kristus telah menggantikan manusia dan menanggung semua hukuman tersebut yang seharusnya ditanggung oleh manusia berdosa. Yesus Kristus yang bangkit menjadi pembela orang percaya serta memastikan bahwa tidak ada tuduhan atau hukuman yang bisa menjauhkan kita dari keselamatan. Berikutnya yang kelima, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jaminan kasih Kristus ditegaskan oleh Rasul Paulus adalah tidak terbatas. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan orang percaya dari kasih Kristus. Bukan hanya perasaan tetapi juga tindakan nyata. Kasih Kristus tetap ada di tengah penderitaan sekalipun. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, perikop ini mengajarkan bahwa kasih Allah adalah kasih yang sejati, tak terbatas dan tidak tergoyahkan. Kasih Allah melalui Yesus Kristus bukan saja sekedar teori atau perasaan, tetapi telah dibuktikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jika Allah telah memberikan kepada kita yang paling berharga, yaitu anaknya sendiri, maka kita harus yakin bahwa Dia terus akan memelihara dan menyertai kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Tidak ada tuduhan apapun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Demikian renungan kita pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih buat firman-Mu dan perenungan yang kembali menguatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau terus menyertai kami dan memberikan kami damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.